Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Anda sahabat? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersua kembali dalam program ngaji hukum untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021. Tema yang diangkat adalah apakah caci maki dan kritik itu merupakan ibadah? Bersama Sudira Usodo, SHI, SHMHMKN. Beliau adalah advokat dan legal konsultan dari LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Anda tentunya bisa berinteraksi bersama kami di 031 896 1514 atau WA kami di 0811 309 1009 0811 309 1009. Ini nomor WA-nya keliru ya, jadi bisa Anda WA kami di 0811 309 1009. Dan untuk program ini juga disiarkan di Radio Suara Sampang, Madura, Radio Guyub Rukun, RGR FM Tulungagung, Ersal Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Untuk tampilan visualnya bisa Anda lihat juga secara streaming di website kami www.suarasidoarjo.id atau di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, saya sudah tersambung via Zoom dengan Al-Mukarram ini dengan Pak Sudira Usodo. Selamat siang, Assalamualaikum Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Panji? Alhamdulillah sehat. Ini luar biasa karena biasanya kalau ngomong pertama kali ada gangguan audio, tapi sekarang ini smooth gitu ya, langsung lancar gitu. Baik Kang Diro, terkait tema kita untuk siang hari ini, apakah caci maki dan kritik itu ibadah? Nah, ini tema ini yang diambil, apa yang mendasari ini Kang Diro? Monggo. Ya, ini kemarin dari redaksi Suara Sidoarjo itu menyampaikan bahwa kemarin H-1 itu menyampaikan bahwa ada dua materi. Yang pertama terkait dengan masalah wakaf, kemarin sempat kita bahas. Yang kedua adalah terkait dengan adanya yang berita viral itu, Mas. Berita viral terkait dengan ibu-ibu yang ketika yang disetop oleh itu ya, petugas itu ya. Betul, kemudian mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas sebenarnya gitu ya. Nah ini kiranya itu baik untuk diangkat gitu kan. Baik, luar biasa. Ya, baik. Jadi itu yang menjadi satu di antara sorotannya, apakah caci maki dan kritik itu ibadah? Karena kita tahu untuk program ngaji hukum itu selalu up to date ya terhadap sikon, dan itu menjadi satu bahasan yang menarik untuk dibahas di hari Sabtu jam 1 sampai jam 2. Ya. Baik. Sebelum ke sana Mas, kita minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir batin. Sama-sama ini Kang Diro. Gitu ya. Minal aidin wal faizin. Syawal, mudah-mudahan kita di awal-awal ini memiliki semangat baru, ya kan, kita baru, kehendak baru gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang kemarin itu kurang bagus, ya ke depan harus kita perbaiki gitu Mas. Ya, baik. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah untuk bisa bersua kembali. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita bisa saling memperbaiki dan juga saling bisa menjaga secara kualitas hubungan antar sesama manusia dan juga dengan yang kuasa tentunya. Baik Kang Diro, penjelasan dari di awal untuk tema kita, silakan. Ya baik, terima kasih Mas Panji, para pendengar, penonton dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali di awal bulan Syawal ini untuk ngaji hukum bersama dengan LPBH
NU Sidoarjo gitu ya. Dan ini mudah-mudahan samping kita mendapatkan pengetahuan terkait dengan masalah hukum positif atau nasional, juga mendapatkan wawasan bagaimana komparasi pembanding atau hukum agama itu sendiri. Karena bagaimanapun kita ini juga manusia beragama, terutama bagi kaum muslim gitu ya. Topik ini kita angkat karena berkaitan dengan adanya sekarang ini di era medsos ini kan mudah sekali kita melakukan caci maki, ya kan, atau kita melakukan caci maki kepada orang-orang lain dan sebagainya, kemudian divideokan sehingga itu menjadi viral gitu ya. Nah ini jangan sampai ini terjadi kepada kita, karena kita ingin mengkaji dari aspek hukum agamanya, norma-norma agamanya, dan juga dari norma-norma hukum positif itu sendiri. Bahwa di dalam Islam itu sendiri bahwa mencaci maki itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan gitu ya, baik itu dalam ujaran kebencian, mengolok-olok dan sebagainya, itu banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan maupun di dalam sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11, misalnya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisu ba'dal iman malam yaktub fa ulaika humuz zalimun. Ayat ini sering kita dengar ketika subuh, Mas Andi. Jadi subuh itu ketika tarkem, ayat ini selalu dibacakan, hampir tiap hari itu disampaikan gitu ya. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena jadi mereka yang mengolok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Janganlah wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencaci dan memberi nama ejekan kepada yang lainnya. Nah ini Mas, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ini, bahkan terhadap penguasa, orang miskin dan sebagainya pun juga ada larangan. Misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW, ya kan, terkait dengan caci makian terhadap para penguasa, baik itu dalam penguasa misalnya presiden, wakil presiden, menteri, ya, aparat kepolisian, aparat lainnya, itu kita dilarang untuk melakukan caci maki. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallahi fil ardi ahanallahu. Jadi barang siapa menghina sultan Allah atau penguasa atau pemimpin dimanapun berada ya di bumi ini, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Jadi ini penting untuk kita pedomani, ya kan, jangan sampai kita itu suka melakukan caci maki. Bukankah Rasulullah SAW itu diutus oleh utamina maka dimakan akhlak, yaitu untuk menggunakan akhlak manusia. Sebab caci makian itu adalah sumber atau awal daripada perbuatan gitu Mas ya. Jadi itu menurut agama ya. Sedangkan kalau di dalam menurut undang-undang kita itu diatur dengan pasal tersendiri yang terkait dengan penghinaan, caci makian itu ya. Misalnya ya kan adanya pasal pencemaran nama baik itu juga diatur di dalam kitab undang-undang pidana KUHP gitu ya. Bahkan lebih dari itu juga diatur di dalam undang-undang ITE ya. Jadi tentang pencemaran nama baik ya, komentar hoax ya, komentar ancaman, kesusilaan ya, kemudian sara, termasuk juga ancaman terhadap pejabat. Samping diatur di dalam undang-undang ITE, juga KUHP juga mengatur ancaman-ancaman terhadap para penguasa itu. Jadi itu Mas. Iya, baik Kang Dira. Kita tahu bahwasanya memang motivasi atau motif orang, kondisi orang mungkin berbeda ya ketika mereka melakukan perbuatan seperti itu. Memang perbuatan seperti itu sepertinya memang tidak perlu untuk kita lakukan atau juga kita tiru, tapi di sisi lain kalau kita melihat dari secara psikologi ya, kondisi orang yang akhirnya sampai mengeluarkan umpatan, makian dan sebagainya itu kan mungkin mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan tertekan atau merasa istilahnya itu uncontrol, tidak terkontrol dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sisi aspek yang seperti ini misalnya, dalam kondisi kalau tadi mengambil contoh yang di penyekatan di sebuah kawasan ketika ada seseorang yang
istilahnya itu disekat oleh petugas terus memaki-maki. Apakah memang kecenderungan orang ketika dalam kondisi yang tertekan, kemudian dalam kondisi yang terjepit atau terdesak itu relatif mudah untuk melakukan hal seperti itu, Kang Diro? Ya, dalam konteks ini kan kaitannya dengan apa namanya apa COVID ya Mas ya. Jadi ada kebijakan pemerintah terkait dengan masalah kekarantinaan kesehatan gitu ya. Jadi supaya COVID ini tidak menyebar. Mungkin yang menjadi latar belakang dari pemerintah Indonesia itu adalah ketika COVID sudah dinyatakan sudah mulai trennya menurun, kemudian terjadi di India ya sebelum puasa kemarin atau pada puasa itu ya. Itu di India ada upacara keagamaan dengan harapan apa namanya mandi di Sungai Gangga kemudian bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata malah menjadi tsunami besar bagi masyarakat India sehingga banyak yang terkena COVID gitu ya. Nah, di Indonesia itu sudah punya tradisi, jadi setiap setahun sekali ya, terutama di bulan apa namanya Idul Fitri ini, itu kan ada tradisi mudik ya untuk salam-salaman dan sebagainya. Nah, tradisi-tradisi ini bagus sebenarnya itu, Mas ya. Tetapi ketika ada pandemi COVID yang salah satu diantaranya adalah saling bersentuhan, tidak memakai masker, ya, adanya kerumunan dan sebagainya, maka pemerintah sudah tegas untuk menjalankan apa itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi ini adalah bagian daripada upaya atau usaha pemerintah untuk tidak menciptakan sebuah kerumunan-kerumunan massa, begitu kan ya, sehingga dibuatlah kebijakan apa pengaturan soal mudik atau pembatasan soal mudik, gitu kan ya. Nah, ini mestinya harus dipahami. Bukankah di dalam agama Islam ketika terjadi apa namanya wabah taun itu juga dilarang oleh apa itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah gitu ya. Ketika di Damaskus atau negeri Syam terjadi wabah taun, maka yang berada di apa itu Madinah itu ketika Umar bin Khattab mau ke Damaskus, dia berbalik arah, ya kan? Ketika ditanya, kenapa Umar? Engkau lari dari takdir. Nah, Umar bin Khattab menjawab bahwa saya lari dari takdir yang jelek menjadi takdir yang baik, gitu Mas ya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan masyarakat yang apa namanya nekat, ya kan, kemudian melawan petugas, maka ketika nekat melawan petugas dan lain sebagainya bisa saja misalnya petugas atau penyidik nanti menerapkan pasal Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu pasal 93 ya kan. Jadi ini bisa karena apa? Karena melawan kepada negara di samping undang-undang pasal 270 gitu ya KUHP ya kan. Kemudian juga mungkin ada umpatan-umpatan lain gitu ya, misalnya ada kata-kata maki-maki dan sebagainya, maka bisa juga ditentukan dengan pasal-pasal pidana berkaitan dengan penghinaan, melawan petugas atau pejabat ya, dan lain sebagainya, dan juga kekarantinaan kesehatan. Sehingga bisa jadi dia akan dikenakan beberapa pasal yang berlapis gitu. Ya, baik. Ancaman hukumannya seperti apa ini untuk mereka yang melakukan perbuatan tadi ini, Kang Dil? Ya, pencemaran nama baik itu ancaman pidananya sih maksimal 1 tahun begitu ya. Kemudian kaitannya dengan kekarantinaan kesehatan ancamannya juga sama 1 tahun gitu Mas. Jadi tidak berat gitu. Tapi kalau melawan pejabat kurang lebih kalau nggak salah ancaman pidananya itu 2 tahun sampai 4 tahun gitu Mas. Jadi agak berat sedikit karena aparat yang diserang gitu kan. Nah, jadi itu Mas. Baik. Tapi fenomena yang menarik adalah sebentar ini sebelum saya sampaikan terlebih dahulu ini saya bacakan dulu ya Kang Diro ya. Ada yang sudah komen ini di Facebook dari Mbak Yulia. Kalau caci maki jelas bukan ibadah, malah menambah dosa. Kalau kritik bisa jadi ibadah, bisa jadi dosa tergantung bagaimana cara menyampaikan kritikan. Kalau kritik yang membangun dan disampaikan dengan cara yang baik dan benar bisa jadi ibadah. Tapi kalau kritik disampaikan dengan cara yang tidak baik, apalagi kata-katanya kasar, tidak sopan, bisa jadi malah menambah dosa. Ada tanggapan ini Kang Diro? Ya, memang benar memang. Dari kata caci maki sendiri itu saja memang dilarang di dalam norma agama. Bahkan norma-norma masyarakat itu pun juga melarang. Ya kan di dalam Islam itu ketika ada pemimpin yang melakukan kezaliman misalnya, maka kita sebaiknya harus datang untuk memberitahu begitu kan ya, menyampaikan.
Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan kan. Jadi pertama untuk ila sabili, jadi mengajaknya ke jalan Allah itu dengan bil hikmah, dengan pengetahuan, dengan sapaan yang baik, ya kan, dengan kata-kata yang baik, ya. Hikmah itu kan dengan kebijaksanaan, ya kan, tidak mungkin dengan menghardik, ya kan, caci maki gitu ya. Kemudian wal mau'izatil hasanati, dan dengan kata-kata yang lembut. Gitu. Jadi itu konteks agama, ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW sendiri juga bersabda, itu kan ya, jangan mencaci para pemimpin, doakan mereka dengan kebaikan, sebab kebaikan mereka adalah kebaikan juga bagi kalian. Gitu ya. Ini kalau kita mengetahui misalnya pemimpin kita misalnya lemah, ya kan, misalnya kurang cakap atau dan sebagainya, itu pun juga Rasulullah melarang kita mencaci makinya, gitu ya. Justru kita harus mendoakan, gitu loh, supaya ada kebaikan-kebaikan. Lah ketika pemimpin itu baik, gitu ya, maka dampaknya ke ke masyarakatnya, gitu Mas. Nah, kaitannya dengan kritik, memang ya kita setelah adanya undang-undang atau beberapa konvensi internasional terkait dengan ICPR, hak sosial politik warga negara, ya, dan juga diratifikasinya aturan internasional terkait HAM, Deklarasi Umum Hak Manusia, memang di sana memang memberikan ruang kepada warga negara untuk pengakuan terhadap martabat warga negara, ya kan, ada equality before the law, ya, persamaan di mata hukum, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Oleh karena itu dengan dalih-dalih seperti ini, ya kan, tentu memang benar boleh manusia bebas untuk berpendapat, tetapi ada tata kramanya, ada tata caranya, tidak dengan cara mencaci maki. Baik, bisa dikatakan kritik boleh, tapi caranya juga harus lebih beradab gitu ya. Betul. Baik, betul. Kang Dira, kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali karena juga ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk di WA 0811 309 1009, tapi kita jeda dulu dengan beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Keluarga besar Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, segenap direksi dan manajemen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gue dapat dari grup sebelah nih.
Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Maulan bin Bai. Dulu tinggal di Dusun Kedinding, RT 5 RW 2, Desa Kedinding, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Maulan bin Bai, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin 24 Mei 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo kali ini atas nama Muhammad Aditya Muiz bin Abdul Muiz. Muhammad Aditya Muiz bin Abdul Muiz. Dulu tinggal di Dusun Kepuh Kiriman, RT 3 RW 2 Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Muhammad Aditya Muiz bin Abdul Muiz, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin 24 Mei 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Sidoarjo yang berbahagia, saya Ismono Adi Jatmiko, General Manager Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Group Sidoarjo, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mari bersama-sama kita jadikan diri kembali suci penuh fitrah dalam silaturahmi yang penuh berkah. Tetap laksanakan protokol kesehatan dan 5M. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai main di home? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi My IndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di My IndiHome, kamu bisa cek poin My IndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan, bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Catchy nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Ngaji Hukum dengan tema kita, apakah caci maki dan kritik itu ibadah? Bersama Sudiro Isodo, SHI, SH, MH, MKN, advokat dan legal konsultan dari LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Saya ke redaksi, ada pertanyaan yang sudah masuk? Oke. Ini saya coba cek lewat SMS di 0811 309 1009. Ada beberapa pertanyaan ini Kang Diro yang sudah masuk ya. Saya bacakan ya Kang Diro ya. Siap, silakan. Oke, yang pertama dari Bu Vina yang ada di Bluru. Pertanyaannya begini, caci maki itu kan biasanya verbal gitu ya, diomongkan secara lisan. Tapi kalau di lewat pesan, lewat dunia maya itu apakah juga bisa membuat korbannya atau orang yang dicaci maki bisa menuntut? Oke, ini sepertinya bullying gitu ya Bu ya. Kemudian, tapi terima kasih Bu Vina. Kemudian pertanyaan yang lain kali ini dari Pak Jai yang ada di Porong yang mempertanyakan begini, kalau kita memberikan saran dan kritik gini, apa beda antara kritikan dan juga saran supaya orang mensikapinya itu tidak jadi emosi begitu ya. Nah, oke, terima kasih Pak Jai. Pak Jai ini menyontohkan, Pak Jai ini menyontohkan satu diantaranya jubir presiden ini yang juga kadang-kadang merespon kritikan yang dialamatkan kepada Pak Presiden dengan agak lebih keras begitu ya. Baik, terima kasih Pak Jai dan juga Bu Vina. Tanggapannya Kang Diro? Ya, ini terkait dengan ini Mas ya, kritikan atau caci makian melalui media sosial gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau caci makian sudah jelas gitu ya. Kemudian kritikan itu juga sudah jelas. Jadi kritikan kalau sifatnya itu adalah memberikan masukan, ada perubahan yang baik dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, itu memang sebuah kewajiban gitu kan ya. Jadi kita selaku umat memberitahukan kepada penguasa gitu ya. Tetapi caranya memang harus dengan baik yang tadi
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum gitu ya. Tapi kalau itu dalam bentuk caci makian terhadap pejabat, maka ini sudah diatur di dalam beberapa ketentuan undang-undang. Apakah itu ke undang-undang misalnya KUHP ya di pasal 207 KUHP ataupun di dalam cara menyampaikannya melalui media elektronik. Ketika itu menjadi melalui media elektronik itu sudah diatur di dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 gitu ya. Yaitu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan diperbarui ya dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 yang mana gramatikal bahasanya itu adalah setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ya yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik begitu. Jadi orang yang dihina ya dicaci maki dan sebagainya dengan kata-kata yang tidak bagus ya dengan kata-kata kotor ya dan sebagainya, maka dia dapat melakukan pengaduan kepada penyidik Polri gitu ya. Nah, konteks pelaporannya atau aduannya itu adalah masih dalam proses delik aduan gitu. Nah, artinya harus ada yang mengadukan gitu. Bukan merupakan tindak pidana murni atau delik murni gitu ya. Kalau delik murni itu misalnya menyerang kehormatan dalam bentuk sarah gitu ya yang melibatkan suku, ras, agama dan sebagainya, menghina agama, menghina suku dan sebagainya, maka itu konteksnya itu adalah sarah ya, maka ini adalah delik murni ya. Kemudian juga ada sikap-sikap radikalisme ya kan, separatisme dan sebagainya, itu juga salah satu delik murni yang berkaitan dengan ITE. Lalu bagaimana dengan itu menjadi delik aduan hanya sebatas pencemaran nama baik ya kan? Maka Kapolri kita sekarang ini di dalam menyelesaikan perkara yang mengandung unsur muatan kebencian ya, itu sudah diatur di dalam surat edaran per Kapolri ya nomor 2 ya, itu mengatur tentang pendekatan restoratif justice atau ultimum remedium, jadi penyelesaian secara baik-baik begitu. Jadi misalnya ya kan pelapor ya kan diharapkan untuk saling memaafkan. Ketika itu sudah saling memaafkan kemudian perkaranya dicabut, tidak jadi dilanjutkan. Ya. Tapi seandainya kalau misalnya pelapornya tidak memaafkan ya kan, maka penyidik Polri juga tidak boleh tidak melakukan penahanan. Ini adalah upaya-upaya dari aparat penegak hukum agar persoalan-persoalan yang hanya sebatas pencemaran nama baik dan sebagainya bisa diselesaikan dengan cara pendekatan restoratif justice gitu ya. Jadi pendekatan yang terbaik bagi korban dan pelakunya. Jadi itu Mas. Baik. Ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk lewat SMS di 08113091009. Apakah dengan permintaan maaf ini ketika sudah melakukan sesuatu yang bikin heboh itu kasus bisa dianggap selesai? Kemudian apakah perlu kalau menyatakan permintaan maaf itu di atas meterai, surat pernyataan terus ditulis di atas meterai? Apakah ini landasan hukumnya kuat nggak? Seperti ngomong atau mungkin surat pernyataan tanpa ada meterai. Dari siapa itu? Dari Mas Agus yang ada di Buduran. Matur suwun Mas Agus. Tanggapannya Kang Dira? Ya, baik, pertanyaan ini ada 2 item ya. Yang pertama adalah penyelesaian secara islah ya. Jadi islah itu adalah saling memaafkan gitu ya. Sebenarnya di dalam Islam juga ada gitu ya. Tetapi dalam hukum positif ya kita ya, jadi berdasarkan surat edaran Polri ya, per Kapolri itu SE Polri ya, terkait dengan kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif ya. Karena beberapa kali kita bahas ya Mas ya, bahwa ke depan ini memang banyak sekali kasus-kasus ITE terutama yang berkaitan dengan kebencian, bullying ya, pencemaran nama baik orang yang masuk dalam penjara gitu ya. Maka
Polri memandang ini sangat penting gitu ya. Jadi dibuatlah surat edaran yang mana pendekatan adalah restoratif justice tadi gitu ya. Nah, tujuannya itu apa ya? Ya, tujuannya itu supaya tidak banyak orang sedikit lapor ya, kemudian banyak yang masuk penjara dan sebagainya. Memang tujuan daripada pemidanaan itu tidak semata-mata memenjarakan orang ya, tetapi juga memberikan asas kemanfaatan ya, edukasi kepada masyarakat ya, dan lain sebagainya begitu ya. Nah, Polri sendiri di dalam memberikan dalam surat edarannya ya, di dalam menerima laporan dari masyarakat ya kan, maka penyidik harus tegas yaitu ya, membedakan antara mana itu kritik, masukan, hoax ya, pencemaran nama baik ya kan, dan lain sebagainya. Tujuannya itu adalah harus dulu dipilah, jangan sedikit bahwa ini dikatakan sebagai pencemaran nama baik dan sebagainya. Ketika itu terjadi misalnya pencemaran nama baik, maka penyidik mengusahakan semaksimal mungkin untuk dilakukannya islah antara orang yang berperkara ya, terlapor dan pelapor. Tujuannya itu apa? Supaya tidak terjadi pemidanaan dan lain sebagainya. Kalau sudah diselesaikan secara minta maaf kan selesai gitu ya. Lain halnya kalau pidana itu deliknya delik murni, contoh misalnya tadi yang berkaitan dengan SARA ya kan, ancaman-ancaman teroris dan lain sebagainya. Maka ini maaf tidak cukup ya, proses hukum harus jalan terus. Tapi kalau menyangkut masalah menyerang kehormatan pribadi gitu ya, itu dapat ya, jadi artinya pengaduan itu dapat dicabut gitu ya. Jadi itu. Yang kedua terkait dengan pematerean. Jadi sebenarnya kalau sudah ada saling minta maaf ya, biarpun tidak pakai materai juga nggak apa-apa, karena materai itu hanya sebatas pajak sebuah perjanjian gitu ya. Jadi kadang-kadang ini salah arti masyarakat itu apa-apa materai, bahwa sesuatu dengan memakai materai dianggap sah ya. Padahal bukan itu tujuan pemateraiannya itu. Pemateraian itu dilakukan itu adalah pajak perjanjian, makanya biaya materai gitu ya, bukan menentukan sah tidaknya sebuah perjanjian atau sebuah pernyataan. Jadi itu Mas. Iya. Jadi materai itu nggak ada relevansinya dengan permintaan maaf sebenarnya. Kalau jual beli pakai materai baru bisa gitu. Tuh, itu pajak perjanjian. Baik. Saya coba ke redaksi, kelihatannya ada pertanyaan yang juga mampir ke WA di 0811309109. Ada Rizka ya. Rizka? Ya, ada 2 pertanyaan yang masuk di WA redaksi. Yang pertama, apa harus setiap ada kita mendapat kritikan yang pedas, kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib? Padahal kita bisa membicarakan dengan baik tanpa harus melapor. Yang kedua, semisal di sosmed ada video orang berpakaian seperti ulama, tapi isinya menjelek-jelekan Islam. Apakah kami bisa ambil tindakan sendiri ya? Oke, dari mana tadi? Yang pertama dari Yanti di Waru, yang kedua dari Budi di Tulungagung. Oke, terima kasih untuk Bu Yanti dan Pak Budi. Ya, tanggapannya Kang Diro? Ya, baik. Yang pertama terkait dengan ini ya Mas ya, kritikan pada ya nggak perlu lapor lah apa sih. Iya, mungkin level kritik itu kan nggak, kritikannya mungkin level 10 ini ya, pedes banget ya. Kan batasannya kan jelas gitu ya. Kalau menyerang secara pribadi ya kan boleh-boleh saja gitu ya. Menyerang secara pribadi ke orangnya itu sudah melakukan penyerangan ya. Tetapi kalau hanya berkaitan dengan jabatannya misalnya ya, waduh Pak Presiden ini kurang cekatan pekerjaannya atau dana alokasinya lebih fokus kepada banyak digunakan untuk biaya rutin, bayar gaji tetapi pembangunannya tidak jalan misalnya. Nah itu kan kritik pedas juga begitu banyak, dan itu sah, boleh. Dan negara juga memberikan ruang, memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah yang menuju kepada perbaikan gitu ya. Tetapi kalau menyerang secara pribadi gitu ya, Bupati Nelek misalnya apa lah gitu kan, itu tidak boleh begitu. Itu sudah penyerangan terhadap para penguasa. Terus terkait dengan ulama yang ya tentu juga jelas pasti tidak boleh kan, tidak boleh kan. Pertanyaannya apakah kita bisa melakukan tindakan sendiri
hati-hati ya, tindakan sendiri itu nanti bisa mengarah kepada 351 misalnya penganiayaan ya, kemudian juga termasuk pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi baiknya itu adalah ketika memang orang yang mengaku-ngaku ulama itu dengan kata-katanya yang kurang baik gitu kan ya tentunya kalau memang ada kaitannya dengan hukum ya kan, ya tentu kita lebih baik melaporkan daripada harus melakukan penghakiman sendiri atau tindakan sendiri. Kalau melakukan penghakiman atau tindakan sendiri dikhawatirkan nanti akan terjadi yaitu tadi pertengkaran, permusuhan antar kelompok satu dengan yang lainnya gitu ya, nanti tambah menjadi besar gitu ya, jadi tidak bakal selesai. Jadi itu Mas. Ya baik, masih ada lagi pertanyaan yang sudah masuk di WA kosong ya. Baik, saya coba cek di SMS maupun di sosmed LPPL Suara Sidoarjo atau di fanpage LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ini terkait dengan tema kita untuk siang hari ini, ngaji hukum bersama Kang Diro, yaitu seputar apakah caci maki dan kritik itu ibadah. Saya coba cek di SMS 0811 309 1009. Ini pertanyaan dari dari siapa ini? Oh ya, dari Bu Wati yang ada di Sidoarjo Kota. Pertanyaannya begini, kalau memang kita sudah mengetahui kalau kritik secara keras itu akan berpotensi terkena sanksi, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan kritik atau saran yang baik? Oke, terima kasih Bu Wati. Mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Kang Diro, barangkali bisa disampaikan lagi Kang Diro. Ya, para pendengar, penonton, memang harus dibedakan ya. Kritik itu tidak ada dampaknya ya. Kritik lebih kepada sebuah program atau ini ya, bukan. Tapi kalau caci maki itu kepada tempat orangnya. Jadi kritik tidak ada hukum gitu ya. Jadi undang-undang kita juga memberikan ruang untuk memberikan kritik yang baik kepada pemerintah, penguasa dan sebagainya gitu ya. Bahkan Indonesia juga sudah meratifikasi ya, mengesahkan perjanjian internasional menjadi sebuah undang-undang, misalnya Deklarasi Hukum Asasi Manusia (DUHAM) ya, atau International Konvensi terkait dengan hak sipil politik gitu ya, dan juga ICPR tentang ekonomi ya, dan sebagainya. Jadi kalau kritik tidak ada masalah gitu ya. Tetapi caranya itu memang diatur, kita harus dengan baik ya, dengan santun ya kan. Jadi tidak dengan cara mencaci maki. Lah kalau sudah masuk bentuk caci maki, agama saja melarang, apalagi undang-undang gitu ya. Jadi itu. Ya baik, Kang Diro, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri untuk program ngaji hukum di kesempatan siang hari ini. Baik, para pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah ya kan. Tema ini penting kita angkat karena berkaitan dengan suka tidak suka terhadap kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan itu pasti baik, rata-rata baik, karena pemerintah, di dalam pundak pemerintah itulah ada kewajiban untuk mensejahterakan umatnya. Tasarruful imam al-ra'iyah anutum bil maslahah. Karena ukuran pemerintah itu sukses dan tidaknya itu adalah diukur dari kemampuannya untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpin. Terkait dengan adanya kasus seorang wanita ya yang menyerang kehormatan aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, karena menjalankan perintah tugasnya ya, karena tujuannya baik, yaitu untuk menghindari kerumunan massa supaya COVID tidak menyebar itu di Indonesia gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah menegakkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kenapa ini ditegakkan? Karena ada kedaruratan kesehatan supaya tidak banyak berkerumun ketika terjadi kerumunan massa dan lain sebagainya.
maka potensi untuk penyebaran virus COVID-19 ini akan masif gitu ya. Nah, ini dalam rangka menegakkan pasal 9, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kegiatan kesehatan. Jadi kalau ini dilanggar, maka pasal yang dikenakan itu adalah pasal 93, yaitu setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9. Nah, pasal 9 ini itu adalah setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan karantinaan kesehatan. Yang ayat 2, setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan karantinaan kesehatan. Jadi ini kewajiban kita sebagai warga bangsa gitu ya. Atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, ya kan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun ya. Nah, PSBB merupakan sebuah kedaruratan kesehatan, sehingga kita sebagai warga masyarakat harus mendukungnya, tidak dengan cara mencaci maki dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan agama, memang ya saya di zamanin akan datang sebuah masa ya, ini ada sebuah prediksi dari Abdullah bin Mas'ud ya, yang terjemahnya itu adalah akan ada di akhir zaman suatu komunitas yang menganggap bahwa ibadah yang paling istimewa adalah menang caci maki ya, menjelekkan satu sama lainnya. Mereka itulah yang disebut sebagai generasi busuk gitu kan ya. Oleh karena itu ini perlu disampaikan, jangan sampai pada masa-masa sekarang ini kita tergolong sebagai umat yang busuk ya, umat yang kategori generasi busuk gitu kan ya. Maka tentu kita harus bisa menjaga tutur kata kita yang baik gitu ya, patuhi ulama ya. Lihatlah ulama-ulama itu yang memiliki suara yang teduh, nasihat-nasihat yang teduh. Tapi kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama dengan selalu mencaci maki penguasa, siapa saja dicaci maki, maka menurut saya itu adalah bukan ulama. Karena dengan cara yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira itu Mas. Matur nuwun Kang Diro, luar biasa. Dan tentunya ini akan memberikan sebuah insight bagi kita. Saran kritik memang patut untuk kita berikan, tapi tetap dengan norma-norma dan juga etika yang ada begitu ya, karena kita manusia tentunya tidak hanya memiliki otak tapi juga memiliki akal. Matur nuwun Kang Diro, salam juga untuk sahabat-sahabat di LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Sukses selalu. Matur nuwun. Selamat berkarya dan sukses Mas. Amin. Terima kasih Kang Diro. Assalamualaikum Kang Diro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ngaji Hukum bersama Sudiro Husodo SAI, SHMH, MKN, advokat dan legal konsultan dari LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, yang juga bisa Anda simak di Suara Sampang, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji pamit. Terima kasih, selamat siang dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.